Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil wabarakatuh. alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang kami muliakan, yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota Bulan Sabit Merah Indonesia, Profesor Dr. Basuki Supartono, Spesialis Ortopedi, FHCS Mars, yang kami juga sekaligus mengucapkan selamat mengemban amanah kepada Prof. Basuki yang terpilih menjadi anggota unsur pengarah penanggulangan bencana Republik Indonesia. Yang kami hormati pembicara kita pada malam hari ini, Al-Ustadz Haji Itang Rusmana LC MH. Beliau adalah Ketua STT Anuaimi, Ketua Yayasan Sanggar Al-Quran Mardani 5, Ketua IKADI Jakarta Pusat, dan Ketua Komite Etik Syariah Rumah Sakit YLC. Yang kami hormati Ketua IMT Emergency Medical Team ketiga Bulan Sabit Merah untuk Gaza, Dr. Jamaluddin Spesialis Mata yang bergabung dan baru saja menyelesaikan amanah di dalam Gaza, serta seluruh hadirin, ustaz, para ulama, asatidz yang tanpa mengurangi rasa takdim kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita kembali bertemu di malam hari ini dalam kajian Zikr Serbuan kita, rutinan kita pada malam hari ini, hari Rabu malam. Dan pada malam ini insya Allah nanti bersama dengan Ustadz Itang Rusmana kita akan bersama-sama membahas tentang maqasid ibadah dalam Islam. Baik, tanpa mengurangi durasi dan waktu, mari sama-sama kita buka kajian Rabuan Diskus Yayasan Diskus BSMI pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah tadi ada sebelum kita mau ke Ustadz Itang Rusmana, tadi ada sedikit permintaan ya dari jamaah untuk berkenan, pengen gitu mendapatkan penjelasan, mendapatkan kabar, mendapatkan update dari para mujahid-mujahid kita yang baru saja pulang dari Gaza bertugas selama 2 pekan. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Jamaluddin, spesialis mata, tapi mungkin sebelum itu kita pengen mendengarkan Prof. Basuki. Mohon izin Prof. Mungkin bisa menyampaikan kepada hadirin tentang misi IMT Gaza yang sudah ketiga kalinya. Dan insya Allah nanti awal Agustus insya Allah Prof akan berangkat ke M4. Nanti kemudian setelah Prof. Basuki bisa disambung update dari Dr. Jamaluddin seperti permintaan Ustadz Itang. Prof. Basuki, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof, kabar baik Prof. Alhamdulillah baik. Baik Prof, ahlan mungkin bisa dijelaskan tentang apa misi Emergency Medical Team ke Gaza dan alhamdulillah BSMI sudah ketiga menuju ke tim keempat, bisa dikabarkan kepada hadirin dan jamaah sekalian. Fadhal Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustadz kita dalam kajian kita yang saya hormati Dr. Jamaluddin, Pak Hafid dan seluruh hadirin yang mulia. Saya singkat saja. Jadi EMT ini adalah Emergency Medical Team. Jadi suatu terminologi yang ada di Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Setiap tim medis yang mau masuk di daerah bencana itu harus tersertifikasi dan mendapat izin dari WHO. Nah, untuk Palestina ini, untuk genosida ini, sekarang kan Gaza diduduki oleh penjajah Israel. Nah, itu sekarang yang boleh masuk karena semua pintu perbatasan di Rafah dan di Aman Jordan itu close ya. Kalau di Rafah sudah penuh dengan tank-tank, tidak mungkin masuk. Kalau di Jordan nggak ada tank-tank, tapi
di bawah kendali Israel. Nah, yang boleh masuk ini adalah para tim medis dan itu dibatasi waktunya antara 2 pekan sampai maksimal 4 pekan. Dan izinnya harus disetujui oleh Israel. Dan kami sudah berusaha melewati WHO, tapi terkendala karena kuotanya sedikit. Jadi kami kerjasama dengan NGO dari Amerika namanya Rahma World Foundation. Dan kami sudah ada MOU, insya Allah sampai bulan Desember akan mengirim tim medis melalui Rahma untuk membantu saudara kita yang ada di Gaza. Rombongan pertama sudah berangkat 2 orang, Dr. Daniel Langga dan dari Jogja, Dr. Nesesi, Rinaldi. Rombongan kedua ada 5 orang, saya sendiri, Dr. Prita Kusmaningsi, kemudian Dr. Nur Holis dari Bengkulu, ahli anestesi, kemudian Dr. Harvindo, ahli bedah mulut, dan Dr. Gigi Sarbini dari Cianjur. Kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga, dipimpin oleh Dr. Jamaluddin. Nanti mungkin beliau akan jelaskan kondisinya. Setahu saya sih informasi yang saya dapatkan, kondisinya semakin kesini kok semakin sulit. Nanti mungkin Dr. Jamal bisa menjelaskan. Sekarang kami berusaha untuk yang sangat krisis adalah makanan. Jadi kita coba kita masukin makanan dari udara, ya. Tadi saya berkoordinasi hari ini dengan orang-orang penting. Saya minta izin dari Presiden supaya berkoordinasi dengan pemerintah Jordania untuk bisa memasukkan bantuan melalui udara. Insya Allah BSMI siap timnya di Amman Jordan untuk memberikan bantuan lewat udara karena sekarang sudah sangat-sangat krisis. Kalau nggak masuk bantuan pangan, makanan, ya mungkin sudah sulit ya. Karena dokternya aja sudah pingsan ya nggak bisa operasi karena ada kelaparan. Mungkin itu mohon doa restunya kepada para jamaah. Insya Allah tanggal 5 Selasa kita akan kirim lagi 3 orang dokter ahli dari Jakarta dan mudah-mudahan lancar selamat bisa memasuki lagi Gaza melalui jalur yang sama yaitu melalui jalur Jordan. Semoga bisa aman. Mohon doa restunya Ustadz dan jamaah semua karena ya tentu kita tawakal pada Allah karena Allah yang memberikan qadar dan takdir kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, Prof. Sekali lagi kami dari Bulan Sabit Merah Indonesia mohon doa restu dari seluruh hadirin jamaah sekalian agar niat baik yang tadi disampaikan Prof. Basuki insya Allah bisa terlaksana hingga misi-misi berikutnya. Baik, sebelum kita memulai kami izin Dr. Jamaluddin, spesialis mata, bisa bercerita. Dok, kemarin 2 pekan ya dok ya berada di dalam Gaza. Mungkin secara general apa yang dilihat, kemudian bagaimana pelayanan di rumah sakit dan apa hikmah yang bisa di-share ke jemaah sekalian. Dr. Jamaluddin, fadhal masykurah, dokter. Bismillah. Terima kasih Mas Hafiz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hafiz sebagai Ketua BPK dan khusus Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih juga bekalnya ketika berangkat kami di samping bekal fikih juga insya Allah doanya. Alhamdulillah. Jadi singkat mungkin 10 menit ya Mas Hafiz. Kalau boleh saya ceritakan dari berangkatnya ya, bahwa kami berangkat tanggal 8 Selasa sampai ke sana malam, kemudian alhamdulillah kami diterima Pak Dubes hari Rabu, dan Kamis pagi kita siap-siap berangkat ke Gaza. Nah mungkin sedikit perjalanan ini barangkali perlu saya sampaikan juga. Kami berenam karena
ada pembekalan sebelumnya bahwa untuk masuk ke border itu begitu ketatnya dengan barang-barang, kami cemas karena barang-barang yang kami bawa itu harapannya adalah masuk semua. Tapi cemasnya karena kemungkinan besar bisa jadi di border itu ditolak gitu. Tapi alhamdulillah ala kulli halin semuanya kami selamat masuk semua. Jadi alhamdulillah, bahkan kami sempat guru teman-teman itu, kamu baca apa sih kok Pak, kita sebelumnya katanya digeledah, kita alhamdulillah sedikit pun nggak disentuh. Hanya satu itu ketika mau masuk ke sana, jadi kita tim gabungan dengan Rahma itu kita menjadi 10 orang. 10 orang yang ya di sana kan istilahnya ada pengumuman sebelumnya, yang green itu bisa masuk, yang merah ditolak. Jadi yang green ada 10 orang. Ada sebagai ketua tim dari Rahma itu Dr. Fuad, dokter anestesi, itu laptopnya di apa, bukan disita tetapi disuruh bayar tax $20. Yang kami semuanya alhamdulillah padahal nunggu di situ kurang lebih di itu 1 jam itu, khawatir nanti mau diperiksa apa, ternyata nggak diperiksa apa-apa. Alhamdulillah itu. Kemudian satu lagi dari 10 orang itu ternyata 1 orang yang tadinya dapat green boleh masuk, tetapi ternyata setelah masih di King Hussein berarti belum masuk ke Alan Bay itu sudah ada tanda-tanda ditolak, disuruh kembali. Karena katanya kabarnya yang kami dengar itu karena ada kaitannya dengan beliau, ada kakek-kakeknya itu ada asal Palestina kalau nggak salah begitu. Pokoknya alasan itu nggak jelas, pokoknya ditolak gitu. Jadi kita jadi bersembilan, jadi 6 ditambah 3 dari oke. Salah satunya juga kebetulan dokter mata. Alhamdulillah kami kebetulan setelah masuk ke Gaza itu bisa kebetulan banyak kasus mata juga. Jadi perjalanan dari Kisufim dari Jordan ke sana berangkat pagi sampai di posko Rafah itu jam maghrib, sekitar maghrib. Nah, dalam perjalanannya kita berpindah dari Kisufim itu dengan kendaraan yang disiapkan dari Rahma yang di dalam Gaza. Di situ kami ketika sampai Kisufim itu sudah kira-kira 5 km mendekati wilayah Gaza ya. Jadi ketika dalam perjalanan itu rumah-rumah kan di pinggiran itu masih jarang. Ketika rumah sampai lebih padat lagi itu sudah pada hancur semua, hampir rata dengan tanah. Bayangan saya teringat pada waktu yang lalu gempa itu, seperti gempa gitu. Kalau gempa kan sekaligus habis. Nah, habis setelah itu tenang, recovery gitu. Kalau ini kan gempanya hancurnya itu masih berkelanjutan gitu. Sudah hancur rata, kalau masih ada yang kelihatan utuh itu ditembaki lagi sama Israel. Ketika mau menjelang sampai itu kira-kira 2 km itu banyak kerumunan orang-orang. Nah, kami kadang khawatir dijarah atau di apa gitu, sudah pikiran saya begitu. Alhamdulillah mereka ternyata tidak menjarah. Kita tanya baik-baik, kalau nggak ada makanan kan supirnya itu sudah biasa sepertinya. Ada makanan nggak apa-apa, mereka nggak terlalu kecewa sekali. Pada saat itu juga teman kami yang putri itu sudah nangis gitu. Ya Allah, orang ini lapar, orang ini kurus-kurus. Ya Allah, bantulah ya Allah. Kita nggak bisa memberikan apa-apa untuk mereka. Kita pikiran kita pokoknya sampai ke sana bisa membantu sesuai dengan keahlian kita, insya Allah di rumah sakit nanti gitu. Sampai maghrib menjelang isya di posko Rafah kita kenalan, kemudian Jumat pagi kita berangkat ke rumah sakit Al-Nasr. Alhamdulillah kami di sana hari Jumat kebetulan, karena hari Jumat kami orientasi dulu.
orientasi di rumah sakit. Kemudian bertemu salah satunya kebetulan dokter mata yang kami temui karena yang jaga di situ ya. Dokter mata itu mungkin boleh saya ceritakan ya sedikit. Ternyata beliau itu jaga terus di rumah sakit karena sudah tidak punya apa-apa lagi di rumah. Dia punya anak 6, yang 2 di Mesir ikut pamannya, yang 4 ini ya, sudah syahid. Yang keempat yang paling kecil 2 tahun itu syahid bersama ibunya. Jadi dia tidak punya apa-apa, sudah tinggal di rumah sakit ya. Makanya ketika jaga sampai kapan? Sampai besok jam 8. Ternyata jam 8 siang masih ke poli. Kok masih di sini? Saya nggak pulang-pulang, saya memang jaga di sini terus kan. Dan mohon maaf ya, pakaiannya juga itu sampai hari ke-5 sampai Jumat depannya masih pakaiannya sama gitu. Sehingga pakaian yang kami bekali dari ini sekarang kami berikan langsung ganti. Kemudian mengenai aktivitas besoknya, kita sudah ke masing-masing tempat itu. Kalau lihat di IGD sudah ramai ya, dan kami yang mata khususnya ya ke polimata dan kamar operasi. Sedangkan yang anestesi juga langsung di aktivitasnya di ruang operasi. Juga teman ortopedi dan yang perawatan luka. Nah, yang kulit ke tempat bagian kulit ya. Dan saya mungkin sekalian boleh ceritakan kalau kepalanya Trieni itu tinggalnya sama keluarga ya di rumah sakit itu, di ruang kepala bagiannya itu, keluarganya ruang sempit itu ditinggali 7 orang apa kalau nggak salah. Jadi kemudian kami aktivitas mata kebetulan sekali kejadian hari apa itu, malam Kamis yang heboh itu, yang meninggal 32, kemudian lebih dari 100 luka-luka ketika antri bantuan dari Amerika ditembakin itu. Ya ada kasus mata itu 4 kalau nggak salah yang ditembak di sini, ya, kemudian ya matanya hancur gitu. Ya dikerjakan repair diperbaiki ya. Kemudian setelah selesai saya tanya, mana kasus yang kedua ketiga? Yang kedua masih belum sadar, diintubasi. Setelah itu mana yang ketiga? Yang ketiga sudah meninggal barusan gitu. Ya Allah, insya Allah sudah syahid barusan gitu. Jadi kebetulan banyak kasus mata saat itu ya. Sedangkan rekan saya yang dokter mata itu melayani di rumah sakit sebelah, masih ada rumah sakit kecil swasta Al-Amal. Nah, kebetulan dia bidangnya vitreoretina. Nah, di sana banyak ngerjakan sesuatu juga. Kami sebetulnya diajak ke sana, cuman kami merasa terikat, nggak boleh ke sana, takut juga. Nah, karena ada yang ngajak, ada yang apa namanya melarang juga. Jangan jangan ke sana, itu red zone, bahaya. Ya kami milih yang takut itu. Jadi insya Allah tetap konsisten di rumah sakit An-Nasr ini. Kemudian situasinya di dalam itu kredit anak-anak yang apa namanya lalu lalang, mungkin sekalian berteduh di situ ya. Remaja juga orang-orang tua yang ngambil air kebetulan masih ada dan diperbolehkan ngambil di situ dengan bawa jerigen-jerigen kecil itu. Jerigen mungkin apa setengah galon itu kalau nggak salah. Itu kayaknya memang diizinkan untuk ngambil air di kawasan rumah sakit. Kemudian kami diceritakan juga di apa namanya itu apa namanya jauh mata mandang itu apa namanya rusak semua ya dan kejauhan lagi tenda-tenda semua ya. Ada gedung yang di depan, gedung hemodialisa namanya, itu sudah beberapa hari yang lalu tidak hancur tetapi hangus, nggak bisa operasi. Dan setiap hari kita mendengarkan apa namanya ledakan yang kecil besar. Biasanya kalau besar itu kadang memakan korban gitu. Dan kami sendiri ketika di dalam kamar OK itu juga sempat mengalami
bom yang pengaruh apa getarannya sampai di jendela OK yang kamar operasi yang masih apa yang tutupan tidak dikunci itu. Jadi di belakang saya itu rasanya kayak dikipasi gitu. Ya kaget gitu. Nah, kaget apa ini? Ketika diberitahu sama ada perawat situ, oh itu bom. Nah, kaget lagi saya 2 kali kagetnya. Nah, terus saya lihat saya share itu. Ternyata di kan ada 2 lapis. Ya, lapis dalam, lapis luar, tapi getarannya sampai ke dalam. Ya tiap hari bom tidak pernah berhenti. Terutama yang kami rasakan tuh subuh dan apa maghrib kalau maghrib. Sementara saya kira itu dulu Ustaz Hafid ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang paling menonjol sekali ketika itu kejadian apa bantuan kemudian tembak itu banyak kasus membludak datang IGD. Terus terang kami tidak berani mendokumentasi foto semuanya. Ada beberapa yang kami foto itu yang meskipun untuk laporan tuh yang masih agak ringan. Maksud saya ya hancur matanya tapi orangnya tenang gitu. Sementara yang lain ada yang hancur matanya juga berbarengan dengan hancur apa ruptur duodenum ruptur di perutnya. Jadi dikerjakan bedah digestif, kita kerjakan juga di matanya. Itu kami rasanya kok nggak tega untuk mendokumentasi gitu. Yang sempat ini juga yang arah apa namanya arah peluru dari atas ini ngucur dari telah dibuka verbannya kan dari IGD ya di IGD ke OK dibuka kemudian masih mengucur darah sini ya dijahit sementara satu matanya udah hancur. Kami kadang-kadang nggak tega untuk mendokumentasi semuanya. Ada berapa yang sempat kami dokumentasi. Saya kira itu Ustadz Hafid ya, waktunya mungkin sudah lewat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tetap kita doa mudah-mudahan rakyat Gaza dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Allah musta'an. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira, Dr. Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin jamaah sekalian, saya hampir tidak bisa berkata-kata untuk merespon yang diceritakan Dr. Jamaluddin. Bahwa apa yang kita lihat di video-video yang sampai di Indonesia itu ternyata benar adanya dan dikonfirmasi kesaksiannya oleh Dr. Jamaluddin dan kolega. Pak Mustaq. Si dok, saya kira ini nanti awalan, nanti mungkin kita akan ada forum-forum, apakah offline ataukah online untuk menyebarkan apa yang telah disaksikan perjuangan para dokter ya dari berbagai wilayah ini. Jawa Timur ada 3 kemarin mewakili. Saya kira nanti ada beberapa wilayah lain juga akan bisa sharing. Jazakallah sekali lagi Dr. Jamaluddin. Baik hadirin jamaah sekalian, pukul 20.25 insya Allah kita akan masuk ke materi utama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Tang Usmane LCMH tentang maqasid dalam Islam pada Ustadz Itang Rusmana. Fadal, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Prof. Basuki Supartono, kemudian Dr. Jamaluddin, Mas Hafiz, dan seluruh hadirin pada malam ini. Tentu yang paling utama tuh yang barusan disampaikan sama Dr. Jamal ya. Saya kira nanti teman-teman yang ada di Zoom ini pasti punya apa namanya kerinduan dan penasaran yang sangat tinggi tentang kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita. Mungkin nanti kita elaborasi lagi ya, Dr. Jamal di akhir acara supaya bisa tersalurkan dengan baik dan terpenuhi informasinya lebih utuh. Yang kedua, sebelum materi, boleh juga mungkin Mas Hafid kalau ada nomor rekening BSMI untuk penyaluran donasi ya, disampaikan di room chat
Karena Baik. ada yang japri ke saya supaya minta nomor rekening katanya agar dari yang kita saksikan dan kita dengarkan kita langsung ke aksi ya. Sekecil apapun Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu menjadi kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah taala. Yang saya sampaikan insya Allah berkenaan dengan makosid ya. Ini mungkin simpel-simpel saja ya. Kita lagi rindu juga tadi mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Dr. Jamal barusan, kejadian langsung di Gaza sana. Mudah-mudahan materi ini juga bisa terkolerasi dengan tema atau kondisi saudara-saudara kita di Gaza barusan insya Allah ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam dan atau makosid ibadah di dalam Islam. Ya, kita memahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia ini hidup untuk ibadah ya. Itu tujuan utama penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan dalam surat Az-Zariyat 56 yang biasa kita dengar dan kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eh, Ibadah secara definitif, secara bahasa atau etimologi dikatakan dalam bahasa Arab itu ibadah itu adalah tadzallul dan khudu, ya, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, orang yang beribadah, ya, orang yang memposisikan dirinya tidak tinggi, tidak sombong di hadapan yang disembah. Maka ada konsep sholat khusyuk, ya, di antara salah satu indikator kehusyuan adalah di situ hadirnya al-khudu, kerendahan hati, tazallul, merasa hina di hadapan Allah, kemudian tafakkur, ya, mengkontemplasikan diri atas keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan ibadah ini adalah ismun lima yuhibbuhullah wa yardahu. Istilah bagi segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, apa saja al-aqwal wal af'al wal a'mal al-zahirah wal batinah. Perkataan, perbuatan, ya, dan juga amal-amal yang nampak dan amal-amal yang tersembunyi. Amal zahirah yang terlihat oleh mata, amal batinah itu maksudnya adalah amalan hati. Ya, ikhlas, hati ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa terdeteksi oleh panca indera. Khusyuk, tumaninah, ya, sakinah, kemudian tawakal, syukur, sabar, qanaah dan lain sebagainya. Itu juga ibadah. Tapi ibadah berdimensi batinah, ibadah batin, ibadah hati. Tadi Dr. Jamal menyampaikan begitu tenang korban-korban di Gaza, meskipun mata hancur tadi disampaikan ya. Bahkan ada orang yang operasinya 2 titik di kepala kemudian di perut. Tapi Dr. Jamal tadi sampaikan tenang dia. Nah, ini salah satu indikator amal batinnya hebat ya. Syukurnya, ridhonya, tawakalnya, ikhlasnya, kemudian tadhiyahnya ini luar biasa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, totalitas paripurna sehingga melahirkan sikap yang sangat tenang, sangat khusyuk, tumaninah, sakinah yang kita saksikan seperti itu. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian ada ungkapan mengatakan hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita ini adalah semuanya adalah ibadah. Islam memandang ibadah itu universal, tidak dibatasi dengan tempat. Ibadah itu bukan hanya di masjid, ibadah tidak hanya di madrasah, di majelis taklim,
Tapi ibadah itu mencakup segala dimensi kehidupan, hayatuna. Ya, dimensi kehidupan kita ini semuanya bisa menjadi ibadah. Hari ini sesungguhnya ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Jamal ini luar biasa ya. Ini pengalaman ibadah yang hebat, yang luar biasa. Kita baru berteori, tapi beliau ini udah praktek begitu. Tentu berangkatnya ke sana dan berani berangkat ke sana ini kan antara hidup dan mati ini. Ya, apalagi tadi ada dengar suara bom dan lain sebagainya. Nah, ini maka sesungguhnya yang paling tajam, yang paling berkesan yang tadi sampaikan, mudah-mudahan saya usul kepada Zikes ini ya di Rabuan ini kita karena kondisinya Gaza ini masih terus berlangsung, kita update terus. Transfer of bukan hanya knowledge ya, bukan transfer ilmu pengetahuan, tapi transfer of spirit, transfer spirit, semangat kepada kami-kami yang tidak berangkat ke sana, ya apa yang didapatkan oleh Dr. Jamal di sana itu ibadah batin yang luar biasa, ini bisa menyuntik semangat kita, bisa menyuntik energi positif yang ada di hati-hati kita semuanya, insya Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, dimensi syariah itu banyak sekali, kata Imam Said Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Ya, syariah itu mencakup ada akidah, ada ibadah, ibadah dalam artian ritual ya. Ada akhlak, ada munakahah, ada muamalah, ada jinayah. Jinayah itu hukum pidana ya. Kemudian ada qadha, ada apa namanya, qadha itu bicara tentang perundang-undangan, tentang hukum. Kemudian juga ada hubungan antar negara. Ya, ini juga disampaikan oleh pengarang kitab Usulud Dakwah Abdul Karim Zaidan, Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan menyampaikan seperti itu. Nah, kalau dimensi ibadah yang sifatnya ritual itu kita mengenal dengan rukun Islam yang 5 ya. Rukun Islam yang 5 ya. Kalau syahadat mungkin lebih kepada keyakinannya, tetapi yang bersifat syariah yang dijalankan itu ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji, ada toharoh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu memahami tentang konsep ibadah di dalam Islam dan goal yang ingin dicapai dari ibadah tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan syariat ini penuh dengan hikmah. Hikmah kemudian disebut juga sebagai illat kalau orang usul fikih mengatakan. Tetapi bedanya kalau hikmah itu apa namanya tidak bisa diukur, ya. Tetapi kalau ilat hukum boleh dibilang relatif bisa diukur begitu. Nah, tetapi kedua istilah ini menjadi dasar kenapa ada syariat. Kenapa syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah juga dalam terminologi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ashur ya, dalam kitab Tobaqat, dan dia dikenal sebagai ahli maqasid ya. Maqasid itu tujuan-tujuan ibadah. Beliau sampaikan maqasid ibadah ini berorientasi kepada perbaikan diri dan kebahagiaan akhirat ya, perbaikan diri menjadi pribadi yang lebih baik, dan ibadah ini berorientasi bagaimana supaya akhirat kita selamat ya, bukan berorientasi kepada dunia, bukan ekonomi dunia. Jadi kurang tepat kalau misalkan sedekah diniatkan supaya hutang lunas gitu ya. Kan ada yang mengkampanyekan itu. Tetapi sedekah itu supaya apa? Supaya kita masuk surga. Ya. Salat itu apa? Tanha anil fahsya wal mungkar ya. Kata Al-Qur'an, Al-Ankabut 45, supaya kita terbebas, tercegah dari perbuatan fahsya, perbuatan asusila, definisi yang lebih spesifik dari fahsya, wal mungkar, dan segala penyimpangan perilaku, segala dekadensi moral.
kemerosotan moral, penyimpangan moralitas. Ini sholat berfungsi untuk itu. Ketika sholat dijalankan secara baik, ya, bukan hanya sempurna rukun dan syarat, tetapi juga ada penjiwaan, ada pemaknaan, sebagaimana teori ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menulis kitab namanya Ihya Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Beliau dalam sajian Ihya Ulumuddin itu, ya, menerangkan tentang ilmu, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Tetapi yang lebih disorot oleh beliau bukan hanya dari sisi syarat dan rukun, ya, supaya ibadah itu sempurna, tapi Imam Al-Ghazali menyoroti dari sisi spirit. Kenapa kita sholat? Apa hikmah sholat? Apa goal dari sholat? Ya, apa filosofinya? Apa apa namanya? Kenapa puasa? Kenapa toharo? Nah, ini dalam definisi beliau itu yang disebut dengan namanya ihya, menghidupkan kembali. Karena orang mungkin pada zamannya itu terjebak dengan ritualitas, terjebak dengan hal-hal yang sifatnya kasat mata, ya. Ya, sholat, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Tetapi hampa makna, maknanya tidak diambil, maknanya tidak didapatkan. Nah, ketika ibadah itu hanya diambil cangkang-cangkangnya saja, kulit-kulitnya saja, tanpa intinya, ya, tidak, tanpa mengerti kepada inti, mengerti hikmah, mengerti makosid, maka ini tidak akan memberikan perubahan yang signifikan kepada diri seorang muslim. Nah, kemudian juga ibadah saum. Kalau kita baca Al-Baqarah 183, ibadah saum itu goalnya la'allakum tattaqun. Ya, supaya menjadi orang bertakwa, bukan supaya lapar, bukan supaya kurus, ya, bukan supaya susah, tapi supaya takwa. Nah, takwa itu adalah tumbuhnya potensi kebaikan, tumbuhnya semangat berbuat baik, tumbuhnya spirit untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Itu adalah takwa. Dengan saum, dengan segala pelajarannya, ada kesabaran, ada keikhlasan, kemudian totalitas, ada tadhiyah, dan lain sebagainya. Itulah memang bibit-bibit kebaikan yang kalau ada pada diri seorang muslim, dia akan menjadi pribadi yang bertakwa. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, zakat, ya. Zakat goalnya apa? Tutohiruhum, supaya zakat itu mensucikan mereka, orang yang mengeluarkan zakat. Watuzakihim biha, dan supaya hartanya bersih, jiwanya suci, biha, dengan zakat yang dikeluarkan tersebut. Hartanya bersih, penuh dengan barokah. Jiwanya suci, tidak ada sifat bakhil, ya, tidak ada sifat individualis, tidak ada sifat ananiah, tidak ada sifat iri dengki, karena dia care kepada yang lain. Nah, inilah yang membedakan antara teori ekonomi dalam Islam mungkin dengan teori ekonomi yang lain. Ya, Islam itu begitu care kepada sosial, tidak hanya mencari untung, tetapi tidak boleh mengganggu ekosistem kehidupan ini, tidak boleh mengacaukan. Harga-harga kan dikontrol banget dalam Islam, ya, tidak boleh menipu, bukan hanya sekedar untung, tapi akhlak, perilaku, moralitas itu mesti dijunjung tinggi. Itulah goal dari ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih besar adalah ibadah haji. Ibadah haji ini luar biasa juga disampaikan oleh syariat. Kenapa ada ibadah haji? Liyashhadu manafi'a lahum, ya, supaya mereka menyaksikan berbagai kemanfaatan kebaikan dari ibadah tersebut, baik dalam ibadah hajinya atau dalam ibadah kurbannya. Wa yadhkurusmallahi, dan supaya mereka ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah. Karena dalam ibadah haji, ya, ketika jamaah haji itu mengenakan kain ihram, tanggal 8 hari Tarwiyah, hari Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, Jamarot, ya, Ula Wusta Aqobah, 3 hari, kemudian nanti ada tawaf ifadah, itu semuanya yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha,
Ya, kalau kalian sudah turun dari Arafah, habis wukuf menuju Muzdalifah, yang mesti sering disebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Sebagaimana kalian ingat kepada bapak-bapak kalian, kepada orang-orang hebat di antara kalian. Ketika ingat kepada mereka, maka harus lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah haji, ibadah yang totalitas, ya, ibadah yang menggabungkan tiga dimensi, dimensi material, dimensi moral, dan juga dimensi mental. Nah, itu terkandung semuanya dalam ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini apa namanya? eh, ibadah tujuan ibadah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau kita simpulkan dari itu semuanya, maka apa namanya? Profesor Abdul Karim Zaidan itu menyampaikan goal dari ibadah itu apa? Yang pertama itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermuaranya itu kepada tauhid. Kalau ada ibadah yang goalnya itu bukan tauhid, bukan tambah kuat iman, bukan tambah khusyuk, bukan tambah takut, bukan tambah tunduk, bukan tambah apa namanya merunduk di hadapan Allah, itu ada something error gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, kenapa demikian? Itu disampaikan dalam surat Al-An'am 162-163. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Lillahi rabbil alamin. Nah, ini kita mungkin berteori mudah sekali ya. Tetapi kalau melihat saudara-saudara kita di Gaza, ini memang ayat ini yang menjadi pegangan mereka, Masya Allah ya. Dahsyat sekali. Dan Dokter Jamal sudah membuktikan itu. Mungkin beliau belum cerita tuh gimana ibadahnya mereka, gimana mentalitasnya mereka ya. Nanti Dok tolong di-share nih, supaya kita tambah keyakinan dan memberikan dampak positif kepada para audiens yang hadir pada malam ini. Ya, ini bukti keberkahan tanah jihad, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau Jiskes Rabu malam ini nggak banyak. Malam ini dahsyat. Ya, berkahnya Gaza, berkahnya Masjidil Aqsa. Karena Al-Quran mengatakan kan, Alladzi barokna haulahu. Ya, Masjidil Aqsa itu tanah yang diberkahi sekelilingnya. Itu tafsirannya katanya bukan hanya tafsiran secara geografis, tapi tafsiran ideologis. Tafsiran geografis itu ya sekelilingnya Suriah, Lebanon, Jordan ya. Nah, itu geografis tuh. Tetapi ada makna yang lain. Haulahu itu adalah Al-Aqsa akan menjadi berkah, memberikan berkah kepada siapapun yang hidupnya ya dia nggak jauh dari situ gitu, memikirkan Al-Aqsa, memikirkan Gaza, memikirkan Palestina, aktivitas meskipun dia secara positioning jauh dari Al-Aqsa, kita di Indonesia, tapi kita akan kebagian berkahnya ketika pikiran, ucapan, harta ya kita berikan ya, kita apa kita korbankan untuk Al-Aqsa, itu akan kebagian berkahnya dan kita rasakan pada hari ini, malam ini. Alhamdulillah, barokallah jamaah sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita elaborasi satu ini aja karena ada 5 atau 6 poin gitu ya. Semua ibadah ini memang harus untuk Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan namanya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah kecuali agar ibadah kepada Allah dengan totalitas, dengan ikhlas. Ya. Nah, oleh karena itu kita nanti mendapatkan data ya. Memang semua ibadah itu kalau dibaca ayat-ayatnya lillah semua ya. Haji walillahi walillahi, harus untuk Allah.
walillahi, li itu li ta'lil, dan karena Allah, walillahi 'alan nasi ya hijjul bait, hanya untuk Allah manusia itu mengunjungi Baitullah, melakukan ibadah haji, tidak untuk yang lain, ya, tidak untuk gelar, tidak untuk positioning, tidak untuk macam-macam lah, tapi lillah. Kemudian juga sholat, ya, dalam surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata li zikri, tunaikan sholat itu li zikri, untuk mengingatku, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Zakat juga demikian, Al-Baqarah 195, wa anfiku fi sabilillah, ya, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, bukan fi sabili yang lain, ya, tapi fi sabilillah. Fi sabilillah ini menggambarkan tentang motivasi, niat. Dakwah juga demikian. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku. Aku ajak, aku mengajak manusia ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan. Maka ada hadis yang mengatakan, Abu Hurairah cerita, ada 3 amal hebat tapi dia akan menyeret ke neraka. Ya, ketika itu Abu Hurairah tanya kepada Nabi, ada sahabat nanya kepada Abu Hurairah, adakah hadis yang engkau, wahai Abu Hurairah, adakah hadis yang engkau dengarkan dari Rasulullah dan tidak didengar oleh sahabat yang lain? Kata Abu Hurairah, ada. Apa dia? Ketika Abu Hurairah mau cerita, pingsan. Ya, beliau pingsan. Ketika siuman, ya, Abu Hurairah mulai cerita lagi, pingsan lagi. Beliau nggak kuat bercerita dengan riwayat ini. Nah, akhirnya beliau cerita. Apa di antara hadis spesial yang langsung didengar sama beliau, tidak didengar oleh sahabat yang lain, yaitu tentang 3 orang dengan amal hebat, tetapi dia orang yang pertama akan menjadi kayu bakar neraka. Orang yang berjihad, tapi di jihadnya dia karena, ya, bukan karena Allah gitu. Kalau di Gaza itu kan ada orang Palestina, orang Gaza sendiri, Abu Shabab itu siapa itu ya? Yang dia berkhianat itu. Dia justru apa namanya? Bergabung dengan penjajah gitu ya. Nah, tapi dia menamakan diri sebagai rakyat Gaza untuk memecah belah. Kemudian yang kedua, orang yang ahli Al-Quran. Yang ketiga, orang yang infak. Tapi itu semuanya dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dikerjakan untuk apa namanya? Mencari dunia, mencari materi. Bang Hafiz, ini dulu ya. Supaya kita kalau masih ada waktu bisa, teman-teman audiens ya, saya undang spesial hari ini supaya mendengar langsung cerita-cerita dan mungkin bisa berdiskusi, berdialog dengan Dr. Jamal yang baru pulang. Sisa materinya insya Allah nanti kita sambung di pekan depan dan juga dengan relawan yang lain ya, mohon ya. Baik, baik. Supaya ini suasana hidup terus nih dan kita dapat tambahan iman. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Bang Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Itang Rusmana. Ya, bahwa syariah apa yang Allah turunkan kepada kita ada maksud ya dan tujuannya, dan kita semuanya diharapkan terus menjaga keikhlasan dalam menjalankan syariat yang Allah turunkan kepada kita. Baik, memang hari ini tadi semangatnya untuk tetap menjaga ruh perjuangan ya, dan kita sudah tersengat sebenarnya dengan yang disampaikan Dr. Jamaluddin, baru saja pulang dari Gaza setelah berjuang selama 2 pekan. Mungkin jamaah sekalian, bagi yang ingin merespon atau bertanya atau baik tema tentang maqasid syariah atau tentang perjuangan para dokter-dokter bulan sabda merah Indonesia selama di Gaza yang sudah 3 gelombang ini, bisa teman-teman atau jamaah sekalian sampaikan baik di chat maupun bagi yang mau rese, Masya Allah tuh. Hari ini kapasitas sampai penuh Ustadz, mungkin kita perlu
di beberapa kesempatan ke depan Ya, lanjut ya, buka khusus untuk betul. sharing tentang Gaza, Hmm, karena sekali lagi mohon doa, insya Allah tanggal 5 Agustus nanti akan berangkat kembali tim yang gelombang keempat, Ustaz, dan jamaah Masya sekalian. Allah. Mohon doanya agar terus Amin, berkesinambungan. amin. Sedikit update dulu sedikit Bang Hafiz. Baik, Ini ada jamaah nih yang sudah jihad Mali ya, jihad harta nih. Udah di TF Masya ke Allah. Bulan Sabit, laporan ke Ana. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah di di Palmerah. Palmerah, Jakarta. Mohon izin Baik. namanya tidak disampaikan katanya. Ya, yang lain mungkin Bapak Ibu juga yang mau langsung berdonasi buktikan ya. Silahkan juga. Udah di-share ya itunya ya. Ya, ya. Bapak Ibu Siap, sekalian yang siap. berkenan untuk mendukung perjuangan para dokter kita yang berangkat langsung di garis depan dalam hal kemanusiaan dan medis, sudah kami share ya di chat untuk bisa didonasi melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor 7015 1195548 atas nama Bulan Sabit Merah Indonesia. Dan Bapak Ibu semuanya bisa konfirmasi donasi di 0851 5860 8602. Untuk update bisa Bapak Ibu semuanya ikuti di Instagram Bulan Sabit Merah Indonesia di @bsmi_id. Jazakallah Ustaz Itan. Dokter Ya. Jamal tadi sempat ini ada tamu, apakah masih bergabung dengan kita? Oh, Beliau tinggalnya di Madura dan tamunya salah satunya beberapa jamaah yang pengen juga mendengarkan kabar cerita ini. ya. Dokter Jamal Nah. masih bergabung atau sudah ini? Oh, saya masih. Tapi Oh di jalan masih. ini saya nyetir. Tapi nggak apa-apa, Oh, coba. Mungkin masih bisa. Saya Nah. eh, belum sampai oh rumah, tapi nggak apa-apa. Di jalan mungkin masih bisa. baik dok. Iya. Kalaupun suara tidak masalah. Tadi sempat Iya. ditanyakan Ustadz Itang tentang bagaimana ibadahnya saudara-saudara kita di Gaza dok, yang dokter lihat secara langsung begitu, dan bagaimana eh, ya antum antum lebih mengetahui situasi di sana. Apa dokter? Eh, Kalau ibadah secara keseluruhan sih nggak tahu persis, tapi waktu Jumatan rame. Jumatan kebetulan dilakukan di lantai dasar di dalam rumah sakit. Ya, jadi ada ruang kalau di sini bisa ruang tunggu itu kita Jumatan di situ. Eh, Ya mungkin karena mereka kelelahan ya. Kalau saya lihat anak-anak yang lalu lalang di situ ya ada yang nggak sholat, ada juga sih yang yang apa orang sholat tapi mereka tetap lari-lari jalan ke sana kemari gitu. Sepertinya ada juga karena memang kondisinya kondisi terbatas sekali ya. Jadi mungkin mandinya saya nggak tahu mandi berapa kali sehari. Mungkin sekali sehari untung mungkin ya. Jadi sehingga kami pun juga mau mandi lebih dari sekali itu mikir-mikir juga walaupun air itu ada sebetulnya. Ya, kemudian ya mereka masih sabar termasuk tenaga kesehatan. Dokter-dokter itu saya kira kita juga belajar di mereka juga. Mereka masih dengan segala apa ya capek, lapar itu mereka tetap sabar, tenang gitu, nggak marah, nggak apa gitu. Eh, Ikhlas insya Allah gitu. Juga saya tetap kalau kita hayakumullah, hayakumullah. Tetap semangat. Insya Allah kami nanti kita sholat di Masjid Aqsa gitu biasanya yang kita sering dengar. Masya Allah. Berkat semangat. Luar Ya biasa. mungkin tadi sedikit ralat Ustaz ya. Kalau yang tadi yang dioperasi tenang itu memang dioperasi perutnya, operasi ini dalam dalam Oh, apa serius? namanya dalam bios umum. Tapi Nah. ada satu lagi yang masih sadar, yang sadar itu juga tenang juga sebetulnya. Sama kasus-kasusnya kasus mata tok itu tapi hancur matanya. Saya lihat Oh, itu kan perempuan ya umur 36 tahun kelihatannya ya mohon maaf ini agak sepertinya kan ya lihat wajahnya cantik gitu. Cantik gitu tapi matanya Masya. gitu rasanya nggak tega gitu kan. Apa Ya, Rob. sambatnya ya Allah 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 dan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kok saya dalam hati kok alhamdulillah ya.
Tapi sambatnya alhamdulillah, mungkin alhamdulillah ala kulli Hmm. halin ya Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Enggak, ya tenang, tenang, tenang. Memang tenang juga ya. Itu yang dalam posisi tidur mau dioperasi masih sadar itu. Sedangkan yang Masya Allah. beberapa yang lain itu menunggu antrian dan Hmm. ada yang sadar, ada yang sudah Hmm. syahid tadi yang saya tanya, yang mana yang Hmm. ketiga? Nah, barusan sudah syahid gitu. Ya Allah. Hmm. Mereka Kemudian ini dok mau meninggalkan Gaza ya, kan si Israel mau supaya mereka pindah meninggalkan Gaza begitu. Si para penduduk ini nggak ada obrolan lebih jauh tuh. kalau yang saya dengar ya, tetap tetap mau tetap di sana gitu. Hmm. Kalau ada beberapa misalnya spesialis yang pengen melanjutkan spesialisasinya sub gitu, mengambil keluar itu kan karena apa, keinginan untuk nambah ilmu mungkin ya, pengen keluar, saya Oh. pengen keluar ke negara Anda nanti nambah belajar di sana lagi gitu. Hmm. Pengen belajar ke Hmm. India, itu kan karena Hmm. mungkin pengen nambah ilmu, tapi kalau secara apa namanya, tinggalnya itu kepengen tetap tinggal di sana gitu, nggak ya Sampai membersamai di sana. Kemudian ini juga barangkali kemarin kami dapat informasi kalau apa, aktivitas di pengungsian itu yang masih kelihatan normal ya, di pengungsian itu mungkin pengungsian yang ada di Yordan. hmm. Pengungsi yang ada di Yordan itu lebih besar, lebih banyak jumlahnya daripada penduduk yang ada di Gaza. Oh. Menurut informasi terakhir 2 juta lebih. Kalau di Gaza kan 2 jutaan. Iya iya. Di pengungsi yang ada di Yordan itu 2,5 juta menurut katanya Pak Dubes itu. Kemudian saya Hmm. cek di ChatGPT, mungkin bisa dicek juga sekitar Hmm. 2,3 jutaan di Yordan itu. Jadi Oke. pengungsi mungkin yang termasuk yang safari kemana misalnya itu mungkin yang dari Jordan itu. Yang di luar ya. Iya, yang di luar. Jadi masih Oke. masih eh, masih apa? Mungkin masih makan sesuai jatah 3 kali kalau nggak salah katanya begitu. Sementara kalau yang di dalam Gaza rasanya sudah nggak bisa makan. Wong sehari-hari yang di jalan, berjalan ke arah mana mencari tepung, mencari apa itu kayaknya nggak, saya nggak lihat mereka misal sambil nenteng makanan gitu, nggak ada. Ya, Hmm. jadi waktu pulang Hmm. itu kami merasa ya Allah, orang-orang ini mungkin ratusan ribu banyak itu di jalanan itu. Kalau ditanya kemana nyari tepung katanya. Hmm. Dan mereka tidak marah ke kami. Kami kadang-kadang khawatir dicekati, gitu. Enggak, Hmm. mereka karena ya menyadari gitu ya nggak apa-apa, santai aja. Kan supirnya sudah pengalaman itu. Cuma bilang Hmm. aja sama Pak supir, nanti kalau di sana ada bantuan tepung tolong beritahu kami gitu aja. Sambil mereka Hmm. jalan itu. Kayak kayak Hmm. kalau di sini nonton konser banyak sekali, ratusan ribu mungkin ada kayaknya di jalan. Ya Rob, ya Rob. Masya Ya Allah. 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 Ya Benar, gitu benar. mungkin. Siap, siap, siap. Masya Allah. Ya. Jazakallah. Fi amanillah dokter Jamal. Selamat sampai Ya, tujuan. ya, Insya Allah. bilang ya kurang lebihnya Baik. maaf. Kemudian manfaatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ada pemaknaan tambahan dari Dr. Jamal tadi, sekaligus menutup sesi pertama sebelum nanti kita lanjutkan pekan depan materinya. Ustaz Itang, tolong. Ya, eh, ya teman-teman sekalian, di antara masalah yang serius yang kita hadapi pada hari ini ya masalah Gaza ya, masalah Palestina. Jadi bukan hanya teori-teori lagi, ini sudah praktek pembuktian keimanan kita, ukhuwah kita, loyalitas kita kepada Islam, kepada sesama kaum muslimin. Karena Islam tidak mengenal batas geografis. Selama di sana ada azan berkumandang, maka disitulah ada saudara-saudara kita yang harus diperhatikan dan ditolong apabila mereka mendapatkan kesusahan. Mudah-mudahan
teman-teman dokter BSMI yang akan berangkat pada Selasa depan ya, Kang Hafiz ya. Eh, Insya Allah lancar, insya Allah. tanggal 5 Agustus. Ini dari ada Pak Usman ini, Oh baik, Pak Usman sudah ada raise hand mungkin. sign kalau Ahlan, ada. silakan Pak Usman, jika ada Baik, pertanyaan atau pesan bisa dibuka. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat untuk para relawan yang sudah membaktikan dirinya. Terus terang kami tiap hari nonton berita itu adanya ngenes dan ngenes gitu ya. Tapi apa yang bisa diperbuat gitu untuk kita. Saya sementara punya pemikiran juga. Kayak Israel ini kan merangin ke sono kemari, ke Libanon, ke Yaman, ke Suriah, ke Iran gitu ya. Tapi kenapa kita sendiri itu nggak bersatu nyerang berempat misalnya, nyerang kok kalah itu kalau menurut saya sih. Ya Allah. Hmm, Ya kenapa nggak begitu gitu ya, nggak nyampe juga pikiran kita gitu. hmm, Eh, hmm, Terus saya ngeliat TikTok tuh banyak juga live Palestina. Emang ya ngenes sekali kalau ngelihatnya itu di tenda-tenda mereka live ya, subhanallah dan sebagainya lah pokoknya banyak sekali sekarang tuh yang live di TikTok langsung dari Palestina. hmm. Nah itu juga ya ngetok juga untuk kita gitu. Terima kasih undangannya di malam hari ini Pak Ustadz Itang bisa Siap, bergabung. Ustaz Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman juga anak-anak eh, di MAN juga mungkin kalau kita ajak kolaborasi ya, bagus juga ya. Ini Nah, BSMB kira-kira bisa hadir ke Aliyah gitu, Pak Usman, untuk memberikan sharing-sharing. bisa nanti dikoordinasikan insya Allah. Siap, siap. Jazakallah, Ustaz. Ini juga ada Ketua DMI Jakarta Pusat ini, Prof. Basuki, Ustaz Syawal. Assalamualaikum, Saudara Itang. Kiai, Oh, Masya gimana Allah. Kiai? Monggo Kiai. Oke, Syawal silahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Malam ini saya bisa bergabung dengan para tokoh agama, pemerhati umat, terutama Palestina ini. Ini tokoh-tokoh yang sangat diandalkan oleh umat ini. Yang selalu setia, yang selalu perhatian terhadap umat Palestina. Dan saya malam hari ini menjadi satu wawasan, tambahan ilmu dari Ustadz Itang dan juga Ustadz-Ustadz yang lainnya. Bisa menambah wawasan tentang bagaimana perkembangan Palestina sampai hari ini. Saya rasa itu saja Ustaz Itang. Siap, Sekali siap. lagi mohon maaf, saya nggak bisa banyak berkata kalam nih. Saya baru bergabung pada malam hari kepada Ustaz Itang nih. Siap, siap. Terima Sehat kasih selalu Kiai. Ustaz ya, semua teman-teman nih Ustaz, para Ustaz nih. Para pejuang Amin, Islam, amin. semoga sehat semuanya nih. Sehat. Masya Allah. Assalamualaikum Masjid-masjid warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Kita jagain masjid kita ini. Siap. Siap, Iya, Ustaz. Prof. Ini malam ini beragam nih yang hadir. Dari Maluku juga ada ini tadi. Dari Maluku, dari mana-mana, bukan hanya di Jakarta nih yang hadir. Alhamdulillah. Bahkan ada tulisannya Kota Madinah ya. Madinah mana nih? Madiun. Ya, Zakallah Kang Hafiz. Ambar Insya juga Allah ikut, kami itu saya ada masih rencana, Prof. sambil Prof. ngerjain kerjaan kantor nih, Ustaz. Hmm? Saya sambil Kenapa? ngerjain kerjaan kantor nih saat nih. Oh Masih gitu. di kantor. Oh, Masya Allah. Mabruk, Said. Mabruk. Baik, Kiai Syawal, hadir. terima Iya, iya. kasih Kiai Syawal. Semoga Kiai ini Sawal. bisa kolaborasi dengan DMI Jakarta Insya Pusat. Allah. Ini ada DMI, ada juga dari FKMT ini. Ustazah Zaidah, FKMT Jakarta Pusat. Ini ada 300 majelis taklim lebih beliau anggotanya. Masya Allah. Eh, Bahkan mungkin lebih ya. Ini potensi-potensi umat yang insya Allah kita kolaborasikan, sinergikan. Rencananya kami, Prof, akan mengadakan agenda solidaritas ya. Ini yang elemen-elemen keumatan, tablik akbar gitu, solidaritas. Rencananya di 16 Agustus di Cempaka Putih. Eh, apa namanya, mengundang elemen-elemen umat bersama-sama sekaligus juga syukuran
HUT RI ke-80 ya. Indonesia Merdeka, Palestina Berjaya, atau Indonesia Jaya, Palestina Merdeka gitu. Dan juga update-update mungkin nanti kami undang profesor dan relawan yang ke sana dan juga elemen-elemen yang lain insya Allah. Ini kepada Bapak Ibu, ini pengumuman awal ya, sebelum nanti kita ada pengumuman resminya insya Allah. Begitu. Ini dari Kaltim nih, Putra Kaltim. Masih ada waktu Pak Hafiz? Masih, Ustaz. Ya, Ustaz. Untuk Palestina kita masih ada waktu, insyaallah. Ya, ya 24 jam ya kalau untuk Palestina. Pak Jul, Silakan silakan Pak Pak Jul, Jul. buka mic, mungkin ada yang pengen disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Salam. Itang. Warahmatullahi. Siap. Ya, alhamdulillah Ustaz Itang bisa hadir pada malam hari ini. Anda juga tadi baca undangannya ini gitu ya, apa namanya? Pas mepet acara gitu. Pas baca undangannya langsung Anda Iya, bergabung. iya, iya. Alhamdulillah Ustaz, Jazakallah khair. Anda Barakallah. tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Jamaluddin tadi. Masya Allah ya, luar biasa. Dan ini agak saran aja sedikit Ustaz ya. Ya Alhamdulillah Ana selama 8 tahun ini Ustaz mendampingi para masai Ustaz keliling di Berau Kaltim gitu ya. Sama lembaga-lembaga kepalestinaan gitu. Nah, yang Ana rasakan selama 8 tahun mendampingi masai itu ya kurang ini gitu ya, karena mereka kan kebanyakan bukan dari ini gitu ya, bukan dari Palestina Ustaz. Sekalipun mereka orang Palestina, tapi banyak yang di luar Palestina tinggalnya. Nah, saran Ana Ustaz, ini kayaknya menarik nih kalau untuk memperjalankan Ustadz Dr. Jamaluddin ini untuk ke ini keliling gitu ya, untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di sana itu Ustaz. Ini lebih luar biasa lagi dahsyatnya. Ya, lebih luar biasa lagi dahsyatnya Ustaz. Dan ini sangat luar biasa kalau seandainya kedepannya bisa berjalan di Kaltim gitu kan, atau di mana. Iya. Sangat luar biasa sekali Ustaz. Karena kalau mendengar apa namanya penuturan masai dari Palestina selama ini, ya paling-paling itu aja yang diputar-putar terus. Itu aja yang di luar-luar apa yang dikeluarkan terus itu aja. Tapi kalau Dr. Jamaluddin ini yang berangkat dan memberikan ininya gitu ya, memberikan pengalamannya itu sangat luar biasa. Itu akan lebih dahsyat lagi untuk mengumpulkan dananya Ustaz, insyaallah Ustaz. Saksi mata ya Pak Jul. Iya. Saksi mata kan, mereka dari tanah jihad. Iya, betul Ustaz, betul. Tadi itu mendengarnya ya Allah menangis rasanya mau gimana, merinding rasanya Ustaz mendengarnya Ustaz. Siap. Karena selama ini kan terus terang aja Ustaz, setiap hari itu ada men-share berita tentang Palestina di status pribadi Ana. Dan kemarin Ana lewat ini ya, ada ngambil satu dari postingan dari Ustadz Ihsanul Faruqi itu ya. Tapi kan di grup WA-nya sudah di-blok sama WA, jadinya nggak bisa kita ngirim lagi gitu. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran apa namanya para dokter-dokter dari BSMI ya yang berangkat ke Gaza dan pulang lagi gitu ya dengan selamat, alhamdulillah bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa yang terjadi di sana itu memang betul-betul benar gitu kan, dan begitulah kejadiannya, dan semoga masyarakat tambah dahsyat lagi untuk mengumpulkan dana bantuannya itu Ustaz. Ya Ustaz, begitu aja Ustaz. Nanti kalau seandainya ada ini Ana ngubungin Ustaz aja nanti Ustaz ya. Boleh kontak ke Ana boleh. Mohon direspon dulu dari BSMI ini ada tawaran. Syukran. Pak Hafiz atau Assalamualaikum Prof. warahmatullahi Basuki. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info saja Pak Jul, insya Allah nanti ada perwakilan Kaltim akan berangkat di IMD 4, Pak Dr. Babang Surip ya, spesialis anak sebagai perwakilan Kaltim. Nanti insya Allah kalau beliau pulang, nanti mungkin bisa di safar di seluruh Kaltim insya Allah ya. Ya siap. Mungkin Prof izin bisa menambahkan, Prof tadi ada beberapa harapan dari jamaah tentang sharing, relawan-relawan kita bisa menambahkan sekaligus mungkin closing. Prof Basuki, mohon izin. Baik, terima kasih. Memang masalah Palestina ini
fase panjang kelihatannya insya Allah. Kan respon yang kita lakukan tuh respons jangka pendek akut ya. Jadi pelayanan medis sebetulnya sih banyak yang harus dilakukan, tapi karena hambatan diakses, jadi kita sulit masuk Gaza sekarang. Tetapi eh, Palestina membutuhkan kita dalam konteks kita menjadi duta kemanusiaan. Jadi teman-teman yang pulang dari Gaza itu kan saksi mata, jadi bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya ingin mengingatkan bahwa kerusakan yang terjadi sudah lebih dari 80% secara fisik, tapi yang lebih parah lagi kerusakan mental. Karena masyarakat Gaza dipecah belah oleh penjajah, sehingga dibuat kelaparan, kemiskinan, lalu mereka menawarkan sejumlah uang, rokok, dan, dan narkotik supaya masyarakat itu tidak mau memerangi penjajah. Itu sudah terjadi sekarang. Oleh karenanya sejarah tentu bisa berulang di kita juga. Jadi dalam dakwah ini betul apa yang disampaikan Ustaz kita bahwa kerusakan itu tidak hanya akidah tapi juga pemikiran dan sebagainya, melemahkan kaum pemuda untuk jauh dari Al-Quran dan sibuk dengan urusan dunia. Mereka dikasih dengan tadi sekarang sudah banyak di sana permintaan kalau kami mau berangkat tuh mereka minta tembakau. Jadi itu adalah hasil kerjanya para penjajah merusak mental masyarakat di sana. Jadi kerusakannya tidak hanya fisik tapi mental dan kejiwaan. Demikian informasi. Masya Allah. Saya dapat info juga, Prof, dan jamaah sekalian. Infonya akan ada aksi di hari Ahad, tanggal 3 Agustus. Lokasinya di Monas. Di 3 Agustus, info awal ada aksi kepedulian Gaza ya, dilakukan oleh ARI-BP, Aliansi Rakyat Indonesia untuk Bela Palestina, di Monas posisinya. Mungkin detailnya nanti kita ikutin info-info berikutnya karena Rabu depan kan udah lewat ya. Ini info awalan, mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi juga gitu nih. Teman-teman yang masih hadir di Zoom ini saling update untuk Gaza insya Allah ta'ala. Kalau untuk yang di Kaltim tadi, Prof, insya Allah ya, ada yang akan berangkat dan Ya. nanti di Pak Jul, nanti kita komunikasi untuk sharing-sharing. Ya, siap Ustaz. Siap Ustaz. Insyaallah Ustaz. Siap. Insya Allah. Hmm. Kami juga mempercayakan ke BSMI dari yayasan kami di Sanggar Quran untuk penyaluran donasi, ya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan terima kasih pada para jamaah kami di Sanggar Quran yang menitipkan jihad malinya. Kemarin di Jumat kemarin kita sudah salurkan ke 4 lembaga diantaranya BSMI gitu ya. Dan terus kita berbuat semampu yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu mungkin dulu Kang Hafiz, jazakumullah khair. Baik, jazakumullah khair katsirah, Prof. Basuki, Ustaz kita, seluruh asatid, para alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari berbagai wilayah di Indonesia. Kita akan terus hidupkan spirit perjuangan kemerdekaan hingga kita bisa bebas mendirikan takbiratul ikram di Masjidil Aqsa. Dan insya Allah kita akan bertemu di kajian diskus Rebuan pekan depan, hari Rebo. Dan mohon doanya sekali lagi, insya Allah ya, tanggal 5 nanti kita akan memberangkatkan kembali putra-putra terbaik bangsa, spesialis, dokter-dokter spesialis, salah satu dari Kaltim, kemudian ada dari Jakarta dan dari Aceh, insya Allah. Ini memang dari berbagai wilayah, mewakili seluruh yang ada di Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa dapat Kang kami Hafiz, sampaikan. sebentar Ya. nih, ada diikuti juga ada kawan dari Malaysia ini yang mengikuti acara kita. Oh, Masya Allah. Eh, Kang Iqmal ya, Kang Iqmal ada nggak nih? Dia Udah Ustaz, jazakallah nih udah di dia, invite. dia,
Ya, Iya. Maksudnya apa tapi ini? Maksudnya sharing-sharing seperti apa ini yang diinginkan dengan PSMI atau apa? seperti Yang bisa acara disinergikan. bagus, Ustaz. Seperti Nah, apa webinar seperti ini, nah, hmm, digabung dengan sedikit tauzi robani, jadi hmm. apa, dengan penggalangan dana, insya Allah mungkin bisa kerjasama di sini. Bukan hanya seorang, Oke. insya Allah ada beberapa apa WNI di Malaysia juga ini yang bergabung pada hari ini, insya Allah. Alhamdulillah. Siap Kang Iqmal. Ya. Insya Allah. Sehat-sehat. Insya Allah next time kita kolaborasi lagi Insya Allah. Syukran hadirin telah hadir. Afan Kang Hafid kepotong tadi karena ini Syukran, Kang negeri Iqmal, jiran salam ini buat penting juga teman-teman kita WNI perhatikan. kita di Malaysia. Insya Allah ya, semangat kita Hmm. sama. Nanti kita ingin berkolaborasi dengan BSMI. Teman-teman bisa DM Instagram atau menghubungi nomor yang tadi kami share ya, untuk bentuk-bentuk kolaborasi terkait dengan Palestina, insya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti acara kajian Rebuan Yesus kita malam ini. Mari kita semuanya meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir dan batin sebagai membawa acara. Kita jumpa lagi pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.